Halo, selamat pagi teman-teman tim Blockers. Minggu depan, tepat tanggal 21 April, seluruh Indonesia memperingati peringatan hari lahirnya Raden Ajeng Kartini, atau kita yang bisa sebut adalah Hari Kartini. Membicarakan Kartini, membicarakan perempuan. Oleh karena itu, obrolan kita ini sekarang ini berbasiskan perempuan. Ngerasani perempuan, kalau perempuan ini rencana apa enak. Betulnya ngerasani perempuan berdasarkan apa dengan cowok-cowok itu menjadi menarik. Teman-teman sekalian, di studio kita telah hadir namanya Podo Karwa. Nama saya beliau ini namanya juga Dwi Astuti, seorang sosiolog dari Universitas Widya Mataram, yang juga pegiat gender. Kita kan ngomong soal perempuan. Nah, yang pertama adalah yang akan saya tanyakan, panggilannya apa? Asti. Bu Asti ya? Ya. Ya. Bu Asti siapa ya? Masih perempuan. Pertanyaan saya itu, kenapa sih kok tertarik untuk apa studi, katakanlah studi tentang atau mempelajari tentang perempuan? Ya, jadi yang pertama sebetulnya awal ketertarikan saya mempunyai konsentrasi pada perempuan atau gender sebetulnya. Istilahnya dari gender, karena kalau perempuan itu hanya melihat dari satu sisi, kalau gender itu kan melihat dari dua relasi ya. Ya. Nah, itu sebetulnya awalnya dulu saya pernah bergabung ke LSM Perempuan. Dan dari awal memang sebelum saya bergabung ke LSM itu saya memang agak sedikit tertarik dengan persoalan perempuan, karena saya melihat persoalan perempuan itu sesuatu yang bagi saya sangat menyentuh sisi-sisi humanis gitu. Sisi-sisi bukan karena perempuan ya? Bukan. Menyentuh sisi-sisi humanis itu karena saya melihat ada banyak kasus-kasus ketidakadilan, kemudian penindasan. Dan yang lebih menarik lagi, bukan menarik sebetulnya, ini memprihatinkan, tetapi sekaligus bagi saya itu men-challenge gitu ya, men-challenge keilmuan kita gitu ya, itu terkait dengan bahwa ternyata persoalan gender itu sangat ini ya, sangat konstruktif dan sangat kompleks gitu, sangat kompleks sekali. Oh gitu ya? Iya, sangat kompleks. Kalau saya itu sederhana tuh Bu. Gimana Mas? Ya sederhana gini loh. Apa sih persoalan perempuan tuh? Nah, jadi banyak yang sering nanya. Ya udah, nanti dulu. Iya. Saya laki-laki sebenarnya Saya pertanyaan saya sangat sederhana dan elementer. Ibu Kartini itu kan berjuang buat ada penyamakan posisi dan segala macamnya. Udah, sekarang mau apa? Perempuan itu mau apa lagi? Sudah terpenuhi toh. Ada hakim perempuan, ada jaksa perempuan, ada polisi jenderal perempuan, ada menteri perempuan, bahkan ada kepala negara perempuan, pemimpin negara perempuan, pilot perempuan juga ada, kabar perempuan juga ada. Jadi semua sudah dikuasai. Di parlemen juga ada perempuan. Jadi persoalannya apa toh? Kan gitu. Persoalannya apa? Ya, jadi gini. Yang saya sering ditanya seperti itu, sebetulnya masih kurang apa sih perempuan? Jadi perjuangan era Kartini kan dulu nggak boleh sekolah. Iya. Kan? Sekarang sudah boleh sekolah. Dulu nggak boleh kerja. Sekarang sudah boleh kerja dan sebagainya. Tetapi saya melihat bahwa ada persoalan besar yang sebetulnya belum selesai, itu terkait dengan konstruksi berpikir. Konstruksi berpikir masyarakat. Saya sedikit cerita, tahun 2020 saya melakukan penelitian, dan ini wilayahnya di Jogja, Mas. Wilayahnya itu di Jogja, dan Jogjanya itu kota dan Bantul. Ya, saya memilih lokasi kota dan Bantul untuk melihat seperti apa dampak modernisasi terhadap konstruksi. Gitu ya. Konstruksi apa? Jadi kan di dalam masyarakat kita ini, gender itu kan sebenarnya berbicara tentang konstruksi berpikir. Contohnya begini, Mas. Ketika kita punya anak perempuan, ya kan? Kemudian punya anak laki-laki, nah kita kemudian selalu menyuruh anak perempuan itu melakukan pekerjaan domestik. Nah, anak laki-laki itu lebih cenderung disuruh untuk melakukan pekerjaan rumah. Nah, ketika tidak seperti itu aneh. Itu yang saya maksud dengan konstruksi. Nanti dulu ini saya juga saya kan bertanya loh, harusnya gimana? Ya, jangan memang begitu. Tidak seperti itu. Maksudnya kita harus bisa. Jadi perempuan yang laki-laki harus nyapu. Iya kan bisa. No. Model pendidikannya mindsetnya harus berpikir begitu. Makanya, iya.
Karena kita harus bisa membedakan antara jenis kelamin atau seks dengan gender. Seks itu adalah sesuatu yang dibawa sejak lahir. Jadi ya seperti kita laki-laki punya jakun, punya vagina, itu dibawa sejak lahir, nggak mungkin bisa dirubah. Tapi persoalan peran itu sebetulnya bisa ditukar, bisa dirubah, bisa berbeda antara satu keluarga dengan keluarga yang lain. Maksud saya begini, apakah laki-laki bisa menyapu? Loh, laki-laki bisa masak kok, itu ada chef-chefnya mana? Ya kan artinya kan konsumsi berpikirnya sudah. Oke, nah ini yang mau saya jelaskan. Yang mau saya jelaskan adalah saya juga men-challenge pertanyaan itu sehingga kemudian saya melakukan riset itu tahun 2020 gitu ya. Ini terima kasih juga untuk Ujian Mataram karena sudah membiayai penelitian saya. Oh iya tuh, biaya kampus tuh. Iya. Nah, dari hasil penelitian saya itu menunjukkan seperti ini. Apa? Jadi ketika saya berbicara tentang ranah publik, ranah pekerjaan, ya, ranah di profesi di luar itu, misalnya saya melihat dari sisi pendidikan, itu sudah tidak ada lagi pembedaan antara cowok dan cewek, sudah sama. Tetapi itu 89%, masih ada 11% rumah tangga yang begini, Mas. Misalnya dia punya anak cowok dan cewek, kalau dia uangnya banyak, itu dia ketika ditanya, Bapak Ibu apakah memberikan kesempatan pendidikan sama pada cowok dan cewek? Sama gitu. Tapi pada rumah tangga yang dia secara ekonomi itu terbatas dan harus memilih gitu, mana nih anak yang mau dikuliahkan? Selalu yang laki-laki dikuliahkan tanpa melihat kemampuan akademis. Kenapa? Karena ya kamu kan bisa jadi kepala keluarga cari duit, kamu kan ikut suami aja. That's a construction sosial konstruksi. Ini direproduksi secara terus-menerus. Nah, itu temuan saya. Jadi, ketika posisi merdeka secara ekonomi, memang relasi pembedaan antara laki-laki dan perempuan itu tidak ada. Tetapi 11% yang dia itu sampai sekarang. Itu 2020. Itu cita-cita Kartini. Ya, berarti kan nggak tercapai cita-cita Kartini. Berarti habis gelap. Belum terang. Habis belum terang sampai sekarang. Belum Bu ini habis gelap sampai sekarang belum terang. Jadi kalau kita bicara di ranah publik sudah banyak apa presiden perempuan bahkan tukang tambah. Sekarang saya bertanya, bagaimana pendapatnya Bu Asti terhadap konsep? Ini konsep ya, dari konsep. Jadi kalau tadi pekerjaan domestik, ranah publik dan segala sudah diungkapkan. Artinya perempuan sudah memiliki hak yang hampir sama. Kalau cuma 80% jadi hampir sama. Hampir sama. Oh dia sih 100% mungkin bisa lebih perempuan. Nah, pertanyaan saya adalah gimana? Ada yang namanya konsep tulang punggung dan tulang rusuk. Nah, perempuan itu maunya apa? Mau jadi tulang punggung semua, sekaligus tulang rusuk, atau seperti apa gitu? Ini maksud saya ini kan paradigma yang umum yang terjadi di mana-mana. Ya, kalau menurut pandangan Bu Asti itu, apakah dia juga mau jadi tulang punggung? Ya, kalau kita sebagai laki-laki ada perempuan mau jadi tulang punggung, ya mau silakan, enak aja gitu. Lah kita mau jadi apa kalau perannya laki-laki diambil gitu? Sebetulnya yang seharusnya, jadi yang perlu dipikirkan adalah begini, konstruksi ketidaksetaraan itu sebetulnya tidak hanya tidak adil untuk perempuan. Sebetulnya untuk laki-laki pun juga bisa menimbulkan ketidakadilan. Ya. Nah, contohnya seperti tadi sudah sempat kita ngobrol sedikit tentang masculinity crisis atau hegemoni maskulinitas. Di beberapa negara yang modernisasinya sudah sangat maju dan rasional, itu sudah banyak perempuan-perempuan yang justru menjadi tulang punggung dan tulang rusuk. Iya, sudah bisa seperti itu. Tetapi problemnya karena masyarakat masih terkonstruksi bahwa tulang punggung is always selalu harus laki-laki. Kemudian laki-laki sendiri justru menjadi korban konstruksi itu dan mengalami apa yang namanya krisis. Krisis itu terjadi ketika laki-laki tidak bisa memenuhi harapan konstruksi sosial masyarakat itu. Dan jadi bagi saya konsepnya ya konstruksi yang seperti itu harus dihilangkan. Sekarang kita harus melihat laki-laki dan perempuan ini ketika berbicara tentang gender. Kalau berbicara seks tadi nggak bisa dirubah, jenis kelamin itu nggak bisa dirubah, tidak bisa diapa-apakan. Tapi kalau bicara tentang gender, maka mereka sebetulnya memiliki hak yang sama, memiliki kesempatan yang sama dan harusnya dikonstruksikan dalam relasi seimbang sama. Itu kalau teorinya, cuman akhirnya pada kenyataan di lapangan itu menjadi sangat sulit. Sangat sulit, karena itu konstruksi. Saya masih pusing nih ketika perempuan mau jadi tulang punggung. Sebetulnya dalam satu konsep keluarga,
Konsep keluarga loh. Iya. Ini konsep keluarga loh. Artinya keluarga itu berbagi peran. Iya. Nah, kalau mau superioritas itu diambil oleh perempuan, sebetulnya dalam konsep itu ya laki-laki juga nggak apa-apa sebetulnya. Iya. Nah itu yang saya harapkan. Nah, itu yang saya harapkan seperti itu. Tapi kan dalam kenyataan masyarakat kita belum. Tapi kemudian itu jadi persoalan. Kenapa harus jadi persoalan? Contoh nih, pandemi saja. Yes. Contoh pandemi saja. Ketika laki-lakinya di PHK, ya, gitu, perempuan mengambil alih dari tulang punggung. Kan seharusnya tidak jadi masalah. Ya itu yang nanti dulu kan jadi masalah tidak. Tapi kenapa itu jadikan masalah seolah-olah perempuannya wah kasihan dia harus menderita loh. Ya itu menurut saya konstruksi yang salah. Tidak usah seperti itu, gitu loh. Halo, paradigmanya harus dikembangkan. Jadi kalau perempuan bekerja keras, semuanya kerja keras supaya baik. Iya, memang seperti itu. Satu kan begitu. Satu itu. Kemudian yang kedua, hasil penelitian saya itu menunjukkan ini. Kesetaraan itu masih muncul di ranah publik. Di ranah publik itu tadi seperti pendidikan itu sudah nggak ada masalah, walaupun yang 11% masih kayak tadi, Mas ya. Ketika disuruh milih uangnya cuma buat satu anak, suruh milih cowok apa cewek itu ya cowoknya gitu. Karena paradigmanya ada konstruksi budaya patriarki juga gitu bahwa cowok itu nanti jadi kepala keluarga, tapi nggak melihat bahwa ketika mau kuliah itu harusnya kan yang dilihat siapa yang lebih mampu. Ini enggak gitu. Tapi ya udah yang cowok, karena cowok nanti kepala keluarga jadi. Pertanyaan itu kan memang dari dulu. Ya, kepala keluarga perempuan apa nggak boleh? Kan banyak juga. Iya boleh, sebetulnya boleh. Sebetulnya boleh, nggak masalah. Nah, jika dalam tanda petik, ini ada satu kalimat yang cukup. Kita dapat menjadi manusia sepenuhnya, tanpa berhenti menjadi wanita sepenuhnya. Jadi persoalan yang saya tanyakan adalah kalau dilihat itu tuh manusia, tapi as a woman gitu, sebagai perempuan, gitu. Sebagai wanita. Iya, sebagai wanita itu seperti apa? Wanita juga human. Nah, saya lihatnya wanita. Yang pertama adalah ketika pola pengasuhan anak, kan ya mungkin kalau laki-laki nyuci oke lah, masak oke lah, tapi menyusui itu kan haknya perempuan. Itu yang saya maksud harus bisa membedakan antara fungsi seks dengan fungsi gender. Fungsi seks itu memang tidak dipilah-pilah, tidak bisa ditentang ya. Artinya nggak mungkin lah laki-laki itu melahirkan gitu kan, karena dia tidak punya yang namanya vagina, tidak punya yang namanya rahim gitu kan. Tapi kalau nyapu gendong anak, Mas tahu nggak di perumahan saya, gitu ya, ada bapak-bapak gendong anak gitu ya, pakai selendang. Itu langsung loh semua tetangga bilang, kok bapak gendong anak sih? Emang ibunya kemana? Nah, langsung saya mikir gini, emang bapak cuma boleh gendong anak kalau ibunya pergi. Ini namanya mindset, Mas. Mindset. Jadi ketika ada bapak-bapak gendong anak pakai selendang itu orang aneh. Ini namanya konstruktif. Ini cara berpikir yang sudah dikonstruksikan, sehingga kalau beda dengan konstruksi itu jadi aneh. Padahal pertanyaan saya, emang gendong pakai selendang itu hanya perempuan yang bisa? Itu bisa dipelajari. Ini loh Mas, ini sumber problemnya sebenarnya di situ. Saya sebetulnya agak tidak setuju dengan hal-hal yang kita bisa berdebat panjang soal ini. Saya jadi pusing menghadapi perempuan yang model-model kayak gini. Baik, tapi kita akan lewati nanti kita akan ada waktu untuk diskusi ini. Jadi kita kembali kepada ini. Panjenengan sosiolog. Nah, belum lama ini pemerintah ketok undang-undang tindak pidana kekerasan seksual atau TPKS. Itu artinya ini kan objeknya perempuan selama ini. Sebagian besar di Indonesia ini kan perempuan. Karena itu dorongannya juga dari teman-teman perempuan, dari kaum aktivis perempuan, bahkan menteri perempuan aja juga sangat bergembira dengan diketoknya itu, karena dia akan melindungi perempuan, melindungi perempuan. Nah, laki-laki nggak ribut tuh soal itu, karena laki-laki dianggap sebagai orang yang mencederai perempuan sebagai itu. Nah, pola berpikir seperti itu kan masuk nggak di dalam mindset gender? Maksud saya gini, kalau pengaruh utama gender. Pertanyaan kritisnya adalah kalau perempuan merasa superioritas,
superioritas, superior, jadi dia bisa melakukan apa saja dalam konteks aturan. Nah, ketika TPKS itu perempuannya diposisikan sebagai korban, sementara laki-laki sebagai pelaku, sebagai pelakunya gitu. Nah, maksud saya apakah ini agak kok aku menjadi, kalau dalam posisi korban kan perempuan menjadi sosok yang lemah, itu ya saya agak bingung ini dengan jadi kalau sebetulnya agak maju suaranya biar keras ini. Yang pengen saya clearkan di sini adalah saya juga tidak setuju dengan terminologi superioritas. Karena bagaimanapun penggerak-penggerak gender itu juga yang diperjuangkan sebetulnya kesetaraan, bukan superioritas. Ketika terjadi posisi bargaining position yang tidak setara, itu bagi saya juga sumber ketidakadilan. Jadi siapapun yang di atas, bagi saya tidak setuju kalau terminologi yang digunakan adalah superioritas. Yang menurut saya perlu digunakan dan saya setuju adalah kesetaraan. Tidak ada yang satu lebih tinggi daripada yang lain. Itu ya. Jadi saya kurang setuju dengan kata-kata superioritas. Itu yang pasti. Jadi adil gender itu not just for women, tapi juga untuk semua manusia, termasuk laki-laki di dalamnya. Terus terkait dengan PKS, ini kan korbannya perempuan, tapi kenapa laki-laki diam saja? Ya kita harus melihat realitas bahwa memang lebih banyak perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual dibandingkan dengan laki-laki, seperti itu. Dan bagi saya sebuah hukum gitu ya, sebuah legislasi, sebuah hukum memang kemudian kan memperhatikannya keseluruhan kasus atau secara umum yang itu kemudian harus diwakili di dalam pengambilan keputusan seperti itu. Dan faktanya kan memang laki-laki lebih sedikit yang mengalami kekerasan seksual. Nah, itu ada kaitannya dengan konstruksi tadi. Nah, pertanyaan saya adalah kalau saya laki-laki itu, apakah saya tidak bisa jadi korban? Bisa. Ya kan artinya kan begitu, maksudnya begitu. Dan dalam konstruksi berpikirnya kan yang saya permasalahkan itu konstruksi berpikirnya. Kalau tadi perempuan merasa tidak mau dikalahkan dalam berbagai kegiatan, dalam berbagai aktivitas, dalam berbagai kan artinya kan dia menunjukkan kalau superioritas itu kan istilah menurut saya istilah. Jadi ketika seseorang merasa tidak mau, itu kan menunjukkan kemampuannya gitu. Jadi bukan dia harus lebih laki-laki, tidak. Jadi konsep superioritas itu kan dalam konsep kesetaraan gender, superioritas itu juga menjadi bagian pemikiran dari para perempuan, dari feminisme gitu. Maksud saya begitu. Nah, artinya apa? Artinya bahwa konsep tulang rusuk dan tulang punggung kan sudah tidak berlaku di situ. Gitu ya. Jadi kalau saya kembali lagi kurang setuju dengan kata superioritas. Karena yang kita cari menyentuh kelelakianku. Yang mau kita justru ya kita perjuangkan ini kan kesetaraan, sehingga bentuk superioritas apapun yang itu ada yang di atas dibandingkan yang lain, ada yang mensubordinasi dan ada yang di itu menurut saya itu tidak benar gitu ya. Yang benar itu ya setara seperti itu. Nah, yang diperjuangkan oleh penggerak-penggerak gender itu bukan kemudian kepengen menjadi superior dan melawan segalanya, bukan, tetapi bagaimana konstruksi masyarakat ini tidak menutup kesempatan-kesempatan yang seharusnya itu juga sama diberikan antara laki-laki dan perempuan seperti tadi. Konstruksi masyarakat yang mana? Perempuan itu sendiri kan? Iya, ini saya mau jelaskan. Konstruksi masyarakat terkait dengan kesetaraan tadi itu memang tidak hanya terjadi pada laki-laki, Mas. Tak akui, itu juga terjadi pada perempuan. Contoh simpel gitu misalnya. Cowok itu kalau pergi ke kantor ya pergi ke kantor aja bebas gitu. Ya kan? Nah, kalau ibu-ibu itu naik motor itu sambil mikir saya tadi sudah bikin teh belum ya? Saya tadi. Nah, ngapain mikir kita? Artinya perempuan pun masih terkonstruksi dengan hal-hal seperti itu gitu loh. Ini salahnya siapa? Yo kabeh. Laki yo nggak mau disalahin. Ya semua loh. Artinya masyarakat. Jadi itu yang kita sampaikan bahwa konstruksi ketidaksetaraan itu tidak hanya terjadi pada laki-laki. Perempuan pun masih terkonstruksi. Maka bahasa saya terkonstruksi itu karena kayak hegemoni itu, Mas. Kayak semacam kalau nggak gitu aneh gitu ya. Kayak tadi misalnya saya pergi naik motor gitu, kalau ibu-ibu itu masih mikir sih. Tadi saya sudah masalah sebelumnya. Bapak-bapak ini orang. Nah, ini menunjukkan bahwa memang konstruksi itu masih ada. Konstruksi itu nanti akan memberi relasi ke hal-hal yang lain. Misalnya satu, perempuan terkonstruksi bahwa dia memiliki peran domestik. Peran domestik itu kemudian membuat dia tidak bisa mengakses misalnya pendapatan, mengakses ekonomi dan sebagainya.
lalu muncullah yang namanya relasi kuasa karena perempuan tergantung pada laki-laki. Ini bisa jadi sumber kekerasan, gitu loh. Itu Mas, jadi kekerasan itu terjadi mewujud dalam tindakan itu tidak jatuh dari langit, tapi dibangun dari mindset atau cara berpikir yang itu dibangun secara pelan-pelan dalam ruang belajar. Jadi kita ini kan punya ruang belajar. Ruang belajar kita itu nggak hanya di sekolah, tapi juga di rumah gitu. Nah, yang ngajarin bahwa perempuan itu memasak, laki-laki keluar rumah itu di rumah sebetulnya. Bahaya di perempuan sih. Ya lo pasti. Baik, saya mencoba untuk step forward ya. Yang pertama begini, benturan budaya masyarakat. Ya, benturan budaya masyarakat itu menjadi salah satu bentuk. Kalau saya mengatakan bukan ganjalan ya, tapi kalau mungkin ke feminisme, teman-teman aliran feminisme menjadi ganjalan untuk melakukan kesetaraan gender. Nah, saya kan bertanya tentang dari dulu Kartini juga masuk ke dalam satu ranah tradisi, tradisi masyarakat. Apakah sampai di mana kekuatan tradisi masyarakat kita sekarang ini dalam bukan kalau dikatakanlah hegemoni kekuasaan kemudian yang sekarang ini di abad sekarang ini, atau bagaimana perempuan dalam tanda petik melawan ya, artinya berbenturan dengan tradisi yang sudah berlangsung selama berabad-abad dan berhubungan dengan kodrat gitu kan. Terus piye? Ya sampai saat ini kalau boleh saya katakan tadi sebetulnya tradisi itu ketika berbicara tentang relasi laki-laki dan perempuan, banyak kasus-kasus dan banyak yang menjustifikasi memang tradisi menjadi salah satu hambatan dan persoalan sehingga kemudian terjadi ketidaksetaraan. Itu sebetulnya kata kuncinya bergerak pada political value, sim political. Jadi ada yang namanya sim political itu yang tadi saya sebutkan. Ketika orang ingin menabrak tradisi itu kemudian yang lebih banyak membuat dia akhirnya it's okay, tak terima aja, itu adalah malu mendapat sanksi sosial dari masyarakat, dianggap berbeda, kemudian dipinggirkan oleh masyarakat, seperti itu. Nah, akhir-akhir ini saya sedikit banyak membahas tentang tradisi-tradisi yang bahkan tidak hanya meminggirkan peran laki-laki dan perempuan, tetapi tradisi itu menjadi label tindakan-tindakan yang itu berarah pada kekerasan perempuan. Sudah, teman-teman sekalian, ini satu kata kunci yang cukup menarik buat saya. Pertanyaan saya adalah, apakah ada kekerasan perempuan yang berbasiskan tradisi? Banyak. Loh. Boleh saya sebut salah satunya misalnya Melarik itu kawin paksa Mas di daerah Lombok. Ya. Kemudian yang kedua, misalnya Belis itu di daerah NTT, itu mas kawin, itu satu sistem mas kawin gitu. Kemudian ada lagi yang namanya Sifon itu juga di daerah NTT, kalau tidak salah tepatnya lokasinya saya kurang tahu. Dan terakhir itu yang kemarin viral tahun 2020 itu sekitar bulan Desember viralnya, tapi kejadiannya Juni 2020 itu kawin tangkap di Sumber. Kawin tangkap di Sumber. Sumber. Kalau di Jogja apa? Kalau di Jogja tidak ada tradisi seperti itu. Enggak, maksud saya ada kekerasan terhadap perempuan yang berbasiskan tradisi, ada nggak di Jogja? Kalau di Jogja saya melihat sampai saat ini di Jawa lah. Kalau di Jawa ya sebetulnya itu tadi, di Jawa itu lebih banyak tuh ketika perempuan kemudian mendapatkan akses untuk pendidikan lebih rendah dari laki-laki, itu kan juga sudah masuk kekerasan sebetulnya. Itu berbasiskan tradisi. Loh, iya. Jadi perempuan nggak usah sekolah tinggi-tinggi. Gitu. Oh kan? Itu udah rusak ya, itu cameo apa? Tapi tadi faktanya hasil penelitian saya menunjukkan begitu, di keluarga-keluarga tertentu yang memang harus memilih ya, yang dipilih yang cowok. Dia mikir nggak tuh kalau ceweknya di kamar mungkin nangis geru-geru gitu, saya ingin kuliah bisa gitu. Hanya karena pikiran bahwa kamu perempuan besok ikut cowok, kamu laki-laki harus sekolah. Hanya karena itu loh. Itu kalau tradisi seperti itu, kalau di Jawa itu yang kebanyakan seperti itu, dan itu bekerjanya di ranah domestik Mas. Jadi memang nggak kelihatan kalau dari luar. Tapi ketika keluarga harus mengambil keputusan terbaik hal-hal kayak gitu, disitulah kemudian terjadi.
Nah tradisi itu bergerak pada politik malu tadi. Malu itu maksudnya aneh dari masyarakat kebanyakan itu mereka nggak mau gitu. Jadi lebih banyak berbicara rasa ketika masyarakat kemudian kok gitu ya. Nah itu sudah membuat orang terus manut aja ya, misal daripada saya dikira aneh, daripada saya jadi perempuan itu merasa mendapat perlakuan kekerasan gitu dari tradisi-tradisi yang ada di orang tua, misalnya dijodohkan, pokoknya kayak gitu. Ya, kawin muda. Dan kawin muda di Jambi itu, saya lupa nama desanya, di Jambi itu ada tradisi yang namanya pernikahan dini. Jadi masyarakat itu punya mindset tradisi bahwa kalau anak di atas usia 16 tahun belum menikah itu aneh. Kata aneh itu sudah membuat mereka jauh ngalah gitu. Ya sudah dinikahkan anak-anak, ya sudah ngalah daripada disebut aneh. Jadi kalau kita bilang kata aneh, kata malu itu kayak barang yang simpel, oh enggak loh, bagi mereka itu menyiksa. Karena ketika kemudian dia secara pribadi tidak suka, keluarganya sebenarnya juga secara pribadi tidak suka, tapi ketika kemudian masyarakat masuk dalam lingkungan keluarga dia itu dan mengatakan, oh udah dinikahin daripada dilihat gini dan dikira gini, itu sudah ngalah dia. Jadi dan si perempuannya juga ya manut dalam konteks tradisi itu. Kemudian dia menganut. Jadi kosmos tradisi itu sangat kuat mas dalam masyarakat. Dan itu bisa menimbulkan bibit kekerasan. Betul. Ya contohnya kawin tangkap itu kasus terakhir ya mas. Mungkin saya perlu mengakses. Kasus terakhir itu ada seorang cewek, kemudian dia itu pulang ke rumahnya karena dia sebenarnya kuliah di tempat lain. Kemudian pulang ke rumahnya itu di desa dia. Tiba-tiba dia kebetulan aktivis gereja gitu, sehingga kemudian dia memang mau putar kampung gitu membagikan undangan sekitarnya. Nah kemudian tiba-tiba didatangi oleh sekelompok laki-laki, kemudian dia dibawa ke rumah laki-laki itu, dan di rumah laki-laki itu sudah ada ritual tradisi gitu, yang menikahkan dia dengan cowok itu, seperti itu. Kita bisa bayangkan apa yang dirasakan si perempuan ini nggak kenal sama sekali, nggak kenal sama sekali. Sama cowoknya? Enggak kenal. Tapi dia tahu tradisi itu di kampung dia? Ada. Nah, ini saya jelaskan dulu terkait dengan tradisi. Ada dua macam tradisi yang memang awalnya bunyi tradisinya itu memang sudah sedikit memiliki kemungkinan kekerasan. Tetapi kalau tradisi kawin tangkap ini sendiri itu aslinya namanya pitirama. Itu sebetulnya adalah tradisi di mana dia bagian dari ritual di dalam tradisi yang sah, awalnya itu sah gitu ya. Kan di sana ada yang namanya mas kawin, mas kawinnya kan mahal pada dasarnya. Nah, ketika laki-laki itu tidak bisa bayar mas kawin, tapi keluarga ini sudah setuju menikahkan mereka diberi dispensasi ritual namanya pitirama kawin tangkap. Jadi memang sudah suka sama suka, tapi kemudian ada tradisi di mana tidak ada penyerahan mas kawin, tapi si perempuan ini pura-pura diculik sama si laki-laki. Tetapi dalam tahun 2019 sampai tahun 2020 saya lihat ada 6 kasus yang itu hanya dijadikan sebagai legalitas ketika cowok naksir cewek tapi ceweknya nggak mau. Tapi orang tua sudah setuju kalau begitu. Kalau yang kasus kawin tangkap tidak setuju, maka mereka kan tidak kenal gitu. Mereka tidak kenal. Tapi apa yang terjadi kemudian ketika si cewek ini sudah sampai pada keluarga cowok, ada ritual adat. Ketika perempuan ini kemudian memberontak dan meminta dikembalikan, shame tadi mas. Jadi kamu kalau pulang ke rumahmu nanti akan dijadikan masyarakat karena sudah ke rumah cowoknya. Iya seperti itu. Dan ketika dia mau pulang pun dipaksa pulang, orang tua juga akan keberatan karena kalau kamu sudah jadi korban kayak gitu nanti cari jodoh susah. Kayak gitu mas. Jadi terjadi apa ya? Rentetan. Artinya begini, apakah itu masih bisa menjadi satu apa ya dinamika ketika di abad ke tahun 2022 ini gitu loh, konteks kayak gitu kan ada modernisasi, ada perubahan pola pikir, digitalisasi dan segala macamnya. Nah sekarang pertanyaan saya terakhir gini deh, ini hampir 30 menit ini sudah ini soal perempuan ya sampai sekarang ini belum selesai nih sebetulnya, saya masih banyak yang harus saya gali, tapi saya ingin mengatakan begini, Bu Astuti. Gak usah jauh-jauh lah, untuk di Jogja saja gitu. Sebetulnya apa yang harus dilakukan oleh kaum perempuan ketika dia mendapat perlakuan ketidakadilan itu dari mungkin lingkungannya, mungkin keluarganya, mungkin apa, itu apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah
perempuan harus tahu bahwa ini berbicara tentang persoalan konstruksi, jadi jangan dianggap itu hal yang sepele gitu ya. Kemudian yang kedua, konstruksi itu terreproduksi selama bertahun-tahun gitu ya. Kalau saya bayangkan dari kecil kan diajarkan untuk berpikiran berbeda antara laki-laki dan cowok, artinya tantangannya gede loh gitu. Nah kemudian yang berikutnya adalah, dan jangan berharap hasilnya bisa instan. Merubah konstruksi itu membutuhkan waktu yang lama, tapi itu tidak akan terjadi perubahan kalau tidak memulai. Jadi kalau saya sih berharap pada perempuan-perempuan harus sadar itu, bahwa ini berbicara tentang konstruksi. Konstruksi berbicara tentang knowledge yang direproduksi sejak kecil selama bertahun-tahun. Nah kalau perempuan pengen mengubah itu, ya Anda harus mulai mengubah knowledge itu. Bahasanya kalau ada rekonstruksi inequality gender, Anda harus mau rekonstruksi yang lebih equality gender. Nah ini butuh waktu yang memang panjang, tetapi bukan berarti Anda tidak mulai. Ini tidak ada kata terlambat untuk memulai itu. Itu yang menarik bukan menarik ya, memprihatinkan, tapi membuat saya ingin banyak berbicara tentang gender itu seperti itu. Masyarakat kita belum banyak yang tahu bahwa ini nggak cuma bicara tentang wacana, ini tuh berbicara tentang bagaimana produksi pengetahuan di dalam ruang keluarga, ruang masyarakat terkait dengan relasi. Ya. Kalau begitu boleh disimpulkan kalau Kartini juga merupakan bagian dari korban kekerasan perempuan berbasis tradisi. Kartini korban kekerasan perempuan berbasis tradisi. Dan dia sudah memulai untuk merekonstruksi, membangun konstruksi yang baru dengan segala bentuk perempuan. Aduh. Terima kasih Bu Asti. Walaupun saya masih punya keadilan dan tidak beberapa hal tidak sepakat tentang solidaritas perempuan. Ya, tapi ini jadi diskusi yang menarik. Teman-teman sekalian, ada beberapa hal penting yang dapat saya catat di sini bahwa ialah bahwa perempuan itu harus memiliki satu pandangan bahwa dia adalah bagian dari satu relasi yang setara dengan kaum laki-laki karena konstruksi gender. Kemudian juga masih banyak ditemukan kekerasan terhadap perempuan yang berbasiskan tradisi. Dan ini juga tidak mudah karena harus ada satu perubahan pola pikir dari semua, termasuk masyarakat dan termasuk para pemangku kebijakan. Kemudian yang ketiga adalah rancangan sudah menjadi undang-undang tindak pidana kekerasan seksual menjadi bagian penting ya bagi kaum perempuan untuk bisa memiliki hak hukum di negara kita. Yang terakhir kata kuncinya adalah saya ingin mengatakan, tadi Bu Asti sempat mengatakan Kartini memiliki cita-cita habis gelap terbitlah terang, tapi sampai sekarang habis gelap terangnya belum terbit. Demikian obrolan kita. Terima kasih Bu Asti sudah hadir ke sana. Salam di Bloggers.